Baik, alhamdulillah. Tentunya keistiqomahan kita diantaranya selalu diiringi dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Islam telah mendorong pemeluknya untuk mengajarkan ilmu secara umum, bahkan menetapkannya sebagai bentuk ibadah yang paling utama yang mendekatkan diri hamba kepada Rabb-Nya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dalika min ujurihim say'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dalika min asamihim say'an. Barang siapa yang menyeru kepada hidayah petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Tuh, Masya Allah ya. Tuh, apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan tuh ya, maka ini akan berpengaruh pada kita apa yang kita katakan tuh ya. Ya, kita tidak hanya retorika tuh ya. Kalau semua berretorika atau semua menyampaikan di depan gampang tuh ya gitu ya. Orang baru kemarin dia paham ilmu, kemudian dia sampaikan, ya gitu gampang. Tapi apa yang disampaikannya, apakah kebenaran atau kebatilan? Nah ini itu ya. Jadi pahala itu bisa jadi ketika menyampaikan kebenaran, tapi kalau dosa, nah itu ya ketika menyampaikan kebatilan. Pahala dari ilmu terus mengalir deras setelah orang itu meninggal dunia ya gitu. Setelah dia tiada ya di dunia, selama ilmunya terus dimanfaatkan, maka terus mengalir itu ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza matal insan in qata'a anhu amalhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin. Itu di antaranya gitu ya. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Di antaranya apa? Sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, itu ya. Au waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh, itu ya, yang mendoakannya. Iya, termasuk juga ini sedekah jariyah, ya. Dengan sedekah untuk masjid, ya, untuk pembangunan masjid, untuk sarana dan peralatannya juga, untuk perlengkapannya juga ya. Itu adalah sedekah jariyah ya. Dan juga ilmu yang bermanfaat, yang ilmu untuk kita sampaikan itu juga akan bermanfaat juga nanti ketika kita telah meninggal tuh ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini hadis ya dalil terkuat untuk menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu serta besarnya manfaat yang dihasilkan, bahwa pahalanya sampai kepada seorang yang telah meninggalkan dunia selama ilmu itu diajarkan terus dimanfaatkan, maka seolah-olah dia tetap hidup ya, dan tidak terputus amalnya. Ditambah lagi dengan harumnya pujian untuknya ya,
Yaitu secara dia tidak langsungnya ya, tidak mengharapkan yang namanya pujian, tapi terus menerus nanti juga akan ada kebaikan-kebaikan yang akan disebut namanya gitu ya, sehingga keberlanjutan pahalanya untuknya terus di saat dia telah terputus dengan manusia dapat sebagai kehidupan kedua untuknya. Dan juga derajat dan kedudukan ilmu itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang dipelajarinya, dan tidak dilakukan lagi ilmu yang paling tinggi dan paling mulia adalah ilmu tentang kitabullah ya, tentang Al-Quran, mempelajari kitabullah ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya gitu ya kepada orang lain, maka kedudukannya lebih mulia dari orang yang mempelajari selain Al-Quran ya, meskipun dia juga tentu ada keutamanya juga ya. Belajar ilmu yang lain juga ada keutamaan, tapi yang lebih tinggi ilmu Al-Quran ya, meskipun dia mengajarkannya kepada orang lain. Nah, salafus salih itu antusias ya dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kesungguhan ini tampak dari kepribadian manusia yang terbaik dan yang paling suci, diantaranya apa? Teladan mereka, guru manusia dan membimbing mereka, yaitu Rasulullah SAW. Yang diturunkan kepadanya apa? Al-Quran itu ya. Dan beliau adalah orang yang paling mengetahui kedudukan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya beliau bersungguh-sungguh mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya, baik secara langsung maupun dengan mengutus sahabat lain untuk mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya ya. Dan nanti kita akan membahas dari keutamaan-keutamaan dari demikian mengajarkan dan juga mempelajari Al-Quran juga ya, di antaranya ya